dan membuka acara ini. Selamat siang untuk kita sekalian, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertindak sebagai moderator, hari ini saya adalah Pendeta Elio Numberi MTH, didampingi oleh Pendeta Herson Janggoto, dan yang terhormat di sini adalah Bapak Ketua Satgas COVID Kecamatan Kemayoran. Mari kita berikan aplaus kepada beliau. Dan yang hadir di tengah-tengah kita sebagai narasumber wawasan kebangsaan, yaitu yang saya hormati, saya banggakan Abang Dr. Ali Mokhtar Ngabalin MSc, adalah seorang politisi Indonesia yang menjabat sebagai tenaga ahli kantor staf Presiden Republik Indonesia. Beliau adalah satu-satunya anak Papua yang lahir di Fak-Fak tanggal 25 Desember 1969. 25 Desember. Baik, pendidikan abang saya yang saya hormati, pertama yaitu di SD Impres Fak-Fak tahun 1980, Madrasah Sanawiyah Fak-Fak 1983, Madrasah Aliyah Fak-Fak 1986, Institut Agama Islam Negeri Alauddin Makassar. Pasca Sarjana Universitas Indonesia, jurusan Ilmu Komunikasi, program Doktor S3 di Universitas Negeri Jakarta, dan lain-lain, ada di Perancis, ada juga di Mesir. Baik, karir beliau adalah Direktur Eksekutif Indonesia Network for Crisis, Direktur Eksekutif Adam Malik Center, dosen luar biasa pasca sarjana Institut Agama Islam Al-Aqidah Jakarta, Direktur Jurnal Seminar Studi Informasi dan Media Jakarta, anggota Komisi 1 DPR RI tahun 2004-2009, tahun 2010 abang saya ini bergabung dengan Partai Golkar. Ini dalam ilmu aljabar itu sama dan sebangun. Pengalaman organisasi Ketua DPP Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, Ketua DPP Badan Komunikasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia 2003 dan 2004, Sekretaris Dewan Pakar Komite Independen Pengawas Kinerja dan Pemilihan Kepala Daerah Indonesia, anggota Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia 1997-2004, dan beliau, abang saya ini paling banyak bicara di televisi, terutama di TV One. Mari kita aplaus dulu sama Bapak. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, untuk tidak membuang waktu, saya mempersilakan abang saya, abang saya yang terkasih, Bapak Dr. Ali Mokhtar Ngabalin, menyampaikan orasi ilmiahnya tentang wawasan kebangsaan selama lebih kurang 20 sampai 25 menit. Kepada Bapak saya persilakan. Bapak Ketua Umum dan seluruh pengurus gereja Pentakosta di Indonesia seluruhnya, Tuhan memberkati Bapak dan seluruh jajaran. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, pimpinan dan anggota sinode, betul?
di seluruh negara Republik Indonesia yang kita cintai. Saya bangga, saya kagum, saya senang sekali karena Tuhan mempertemukan kita pada hari ini. Peristiwa ini bukan peristiwa kebetulan. Musyawarah Kerja Nasional bukan kebetulan. Ini sudah dicatat dalam semua kitab-kitab yang Tuhan turunkan kepada para rasul. Jadi jangan pernah ada orang yang khawatir, bimbang, dan ragu berbicara tentang kebangsaan, berbicara tentang teologi, dan berbicara tentang pengabdian kita kepada Tuhan. Itulah kenapa waktu Bapak Pendeta John datang bola-balik saya bilang satu kali saja. Orang anak-anak Papua ini kalau sudah bilang saya datang, pasti saya datang. Jadi jangan ragu. Kalau saya sudah bilang saya di depan, saya akan ada di depan Bapak dan Ibu gereja Pantekosta di Indonesia. Jangan ragu itu, jangan ragu. Bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, poin terpenting dari kehidupan berbangsa dan bernegara ini adalah setiap orang harus percaya bahwa republik ini adalah patahan surga yang sengaja Tuhan jatuhkan di wilayah Asia, memilih Indonesia untuk kita orang tinggal bersama-sama, kita orang jaga negeri ini. Karena itu tidak boleh ada sistem otoritas tertinggi orang bertepuk dada yang menguasai republik ini, kecuali republik ini adalah sama-sama kita orang tinggal, dukung, hidup, dan bergaul bersama. Itu sebabnya Tuhan yang mentakdirkan kita berbeda, tapi kasih Tuhan yang membuat kita menyatu. Kecuali orang-orang komunis yang tidak senang orang beragama tinggal di republik ini. Orang-orang komunis. Jadi siapa-siapa yang menyebarkan kebencian, hujatan, dan caci maki kepada komunitas agama manapun, catat dan sebarkan. Saya bilang mereka adalah komunis. Bukan baru kali ini saya berpidato seperti ini. Dan bukan di Republik Indonesia ini saja saya berpidato begini. Saya datang di Cologne. Cologne itu di Frankfurt. 82 km dari Netherlands, kemudian 112 km dari Frankfurt. Saya datang di gereja tertua di situ. Dilakukan oleh International Religion Community. Satu-satunya dari Indonesia saya datang berpidato di sana. Saya datang di Colorado berbicara di Denver di Colorado University. Kemudian saya datang di Lebanon berbicara di gereja Katolik, Ortodoks, dan kumpul semua komunitas dari seluruh dunia. Bapak-bapak dari Protestan, dari Katolik di Timur Tengah saja punya sorban lebih besar dari saya ini. Dorang punya jenggot juga panjang turun di bawah ini. Dorang juga kalau mengucapkan salam, Aslem alaina Isa alaihi salam Rabbuna. Begitu dia bilang. Dia bilang Isa alaihi salam dia punya Tuhan. Dia bilang Isa alaihi salam dia punya Allah. Itulah yang kita sebut tiga pribadi dalam satu keyakinan, dalam satu visi dan dipercaya. Terus kenapa ada orang yang gatal badannya? Kudis-kudis. Disitulah konsep Al-Quran itu menjelaskan poin-poinnya yang saya seringkali berbicara. Mulai dari Quran surat Al-Fatihah sampai akhir, dari Al-Alaq sampai akhir, Al-Baqarah sampai akhir. Tidak ada satu sistem nilai yang mengajarkan tentang kebencian, hujatan, dan caci maki. Gitu. Maka saya seringkali kan bicara itu. Poin inilah yang sekarang kita terus kembangkan tentang sistem nilai moderasi orang beragama di Republik ini. Memoderatori orang. Saya percaya
Begitu juga orang Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu di Republik ini. Semua kita percaya bahwa agama kita masing-masing adalah agama yang paling benar. Di mana salahnya? Karena itulah maka kita cari titik-titik kebenarannya dan kita hindari di mana titik-titik perbedaan. Karena Tuhan menjadikan kita, Dia angkat dalam satu kitab dalam konsepnya fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Tuhan menjadikan hati-hati kita tidak berbeda. Markus, Ali, Abdurrahman, Lambertus, Josephine, Alex dan seluruhnya punya hati yang sama, yang bahan bakunya adalah cinta dan kasih sayang Allah. Haleluya. Tidak usah ragu-ragu, kamu orang rekam supaya kirim ke seluruh satu Republik Indonesia. Supaya para komunis-komunis itu mengerti tentang kehidupan beragama di Republik Indonesia. Ada orang punya sorban lebih besar dari saya seperti sorban apa itu? TV besar itu apa namanya? Parabola. Tidak penting sorban yang besar, yang penting isi kepalanya bagus. Yang penting tidak menyebarkan kebencian, hujatan dan caci maki. Siapa-siapa orang yang mengkafir-kafirkan orang lain, itu adalah takfiri, itu adalah kelompok manusia yang kharij. Mereka keluar dari sebuah sistem nilai kehidupan kebersamaan. Orang mesti butuh banyak belajar supaya orang mengerti tentang kehidupan negeri ini bagaimana dimerdekakan. Karena itu saya tidak pernah khawatir. Besok saya ada diundang besok tanggal hari Minggu. Sore-sore saya sudah terbang lagi ke Sulawesi Tenggara nanti. Saya pidato lagi di sana. Orang jalan sendiri, tidak usah banyak pengawal. Orang merantau tidak kosong-kosong, ada isi, jangan takut. Jadi sistem nilai itu maka ditulis dalam banyak variabel-variabel penting. Paling pertama adalah mereka sadar terhadap kehidupan Republik ini. Bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, Pancasila telah teruji 75 tahun. Itu orang hidup dalam berbeda, agama yang banyak, etnis yang banyak, suku yang luar biasa berbeda. Rambut yang lurus, rambut yang bengkok, ada yang tidak ada rambut, ada yang gondrong. Minta maaf Bapak Pendeta yang tidak pakai rambut di sini. Tapi kalau Tuhan mau memilih orang, dia tidak perlu dari warna kulit. Kalau Tuhan mau, dia tidak perlu dari rambut keriting, rambut lurus. Tuhan tidak perlu dengan yang lain-lain. Kalau Tuhan mau, dia hanya mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Haleluya. Jadi tidak usah ragu. Kita boleh berbeda dalam berbagai jalan selatan, utara, dan timur. Tapi ketika kita bicara tentang republik dan kebangsaan ini, kita tidak boleh berbeda. Itulah saya selalu bilang, Tuhan mentakdirkan kita. Tuhan tidak mentakdirkan kita untuk satu berkeyakinan, tapi Tuhan mentakdirkan kita bersaudara dalam satu kemanusiaan. Dan itulah, dan republik ini menjadi besar dan kuat. Saya punya teman-teman dari Sorbonne University. Ada beberapa, kemarin baru pulang 8 orang dari Kairo, dari Egypt. Mereka datang di sini 12 hari. Saya antar di beberapa gereja di katedral, saya antar ke Al-Azhar, saya antar ke Istiqlal. Ada yang Protestan, ada yang Katolik. 2 orang Ortodoks pakai topi kayak saya punya ini. Sorban juga naik warna hijau, sorban hijau. Hijau-hijau juga ada sorban-sorban. Tapi ini yang lurus, otak yang agak lurus. Ada juga yang bengkok. Dan mereka meneliti. Dia berjanji akan 6 bulan datang. Kemudian dia akan meneliti tentang Pancasila. Di mana masalahnya?
Dia orang satu suku di sana, satu bahasa di sana, satu etnis di sana, tapi berkelahi dari tahun ke tahun tidak pernah selesai. Makanya saya bilang, kau boleh kagum dengan Taliban, tapi jangan kau bawa watak dan pikiran Talibanmu di Republik ini. Saya akan memimpin untuk bisa berhadapan dengan siapapun Anda. Karena Republik ini sudah rukun dan damai, hidup dengan tenang. Orang Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, Islam, semua hidup dengan tenang di bawah sistem nilai yang kita pegang dalam sistem demokrasi dengan Pancasila itu sendiri. Karena itulah tidak boleh ada orang yang datang dengan gagah berani baru baca 1 halaman, 2 halaman buku depan, semua orang tidak benar, semua orang kafir, dia sendiri mau masuk surga, orang lain disuruh masuk neraka. Betul? Haleluya. Jangan ragu-ragu, percaya. Jangan ragu-ragu. Tuhan membuat kita menyatu ini karena Tuhan tahu bahwa kita semua akan bisa menghadapi masalah ini dengan baik. Jadi kalau Bapak lihat saya di televisi, saya di mana-mana, kalau orang sudah mulai mengkafir-kafirkan, orang lihat kan Bapak lihat saya beringas kan? Kalau bisa saya terbang kayak Suwangi, saya cekik dorang punya batang leher satu kali. Lo tahu Suwangi kan tidak ini? Mengerti? Suwangi. Cuma karena kita orang manusia jadi ya saya harus tetap berbenah hati lah. Begitu. Poin yang kedua Bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya muliakan. Karena itu sistem nilai di dalam demokrasi Pancasila dan pilar-pilar yang lain itu adalah memberikan pesan kepada kita. Jangan sampai kita gagal dalam membangun sistem pendidikan yang terbaik. Bapak dorang siapkan sarana prasarana pendidikan yang baik, kemudian menyiapkan generasi. Karena sistem itu dia akan habis kalau kita tidak menyiapkan generasi itu dengan baik. Makanya harus ada generasi. Yakinkan kepada mereka semua sistem nilai yang Bapak percaya, Ibu percaya hari ini menjadi bagian daripada sistem peradaban kita dalam pengabdian kita kepada Tuhan. Bawa itu dalam nama Tuhan, doakan mereka agar generasi itu tumbuh, kemudian bisa melanjutkan apa yang kita pikirkan sekarang. Itu yang saya lihat kalau nanti Bapak singgung mengenai acara musyawarah kerja nasional ini. Sebab kalau tidak ada itu, karena 5 variabel tentang sistem manusia modern itu, salah satu di antaranya itu adalah intellectual knowledge, yang kedua culture, dan yang ketiga adalah the young generation. Kalau kita tidak punya generasi, saya khawatir nanti satu saat GPDI dipimpin oleh generasi yang dia tidak matang dalam memiliki kemampuan ilmu. Kenapa hari ini Indonesia di mana orang menghujat, mencaci maki dan menyebarkan cara-cara kebencian? Karena pasti kepalanya tidak berisi ilmu dan moral yang baik. Begitu. Maka saya tidak pernah ragu-ragu. Itulah tipe manusia-manusia berakal rendah. Akal yang tidak ada dalam pikirannya kecuali kebencian. Kalau dalam sistem nilai yang paling terpenting, Bapak sempat dengar istilah kadal gurun? Itu kadal gurun itu. Itu. Kadal gurun. Jadi moral dan intellectual knowledge-nya rendah. Yang ada adalah yang paling benar, yang ada adalah hujatan, cacian, dan menyebarkan berita kebencian. Itu tidak usah Bapak dorang hadapi. Cukup Ali Mukhtar, nanti saya hadapi dia. Poin yang ketiga, saya kasih saja 3 poin, karena pasti kita akan ketemu lagi. Saya sudah bilang sama Bapak Pendeta Edson, sudah cukup telepon saja, jangan datang. Bapak kasih tahu di mana, apa acaranya, apa yang bisa saya lakukan, biarlah saya menjadi perwakilan GPDI di dalam Istana Negara. Bapak ingat baik-baik, yang saya bicara ini Tuhan menjadi saksi. You know, with the last to my statement from the bottom of my heart, don't worry about me. Jangan Bapak ragu dengan saya. Kenapa?
Orang hidup itu butuh kedamaian. Dia butuh tempat. Dia butuh di mana orang bisa beribadah dengan baik. Kau punya hak apa larang orang membangun rumah-rumah ibadah di Republik ini? Itu di mana-mana sudah saya kasih tahu. Semua orang taat pada regulasi dan aturan yang ada di Republik ini. Dan orang mengerti. Karena itulah jangan karena kebencianmu kamu berlaku tidak adil kepada orang lain. Wala yajrimannakum sana'anun qaumin ay'adilu fa'adilu huwa aqrabu littaqwa. Bapak lihat di sekitar Mazmur ayat-ayat terakhir, Bapak lihat di kisah-kisah Rasul di tengah-tengah, coba Bapak baca, ada ayat-ayat itu yang sama maknanya dengan Al-Quran. Sekitar 100 berapa lah gitu, coba Bapak lihat itu. Jangan karena kebencianmu kepada seseorang maka kamu berlaku tidak adil. Kenapa begitu? Beradillah kamu, karena keadilanmu itu adalah sifat Tuhan dan ada di sisi Tuhan keadilan itu. Haleluya. Jangan ragu ya, jangan ragu. Bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, itu sebabnya poin yang ketiga ini menurut saya berpendapat, kita harus punya pikiran yang sama tentang masa depan Republik dengan regulasi. Saya punya waktu tinggal beberapa menit. Punya pikiran yang sama terhadap wajah Republik Indonesia ini. Makanya kalau dalam teori ilmu manajemen itu kita mesti bagi siapa punya konsentrasi dalam dunia politik, kita pikir sama-sama. Arahkan mereka ke sana. Buatkan jalurnya, siapkan sistemnya, berikan kekuatan supaya banyak orang-orang baik. Kalau tidak masuk dalam dunia politik, maka yang masuk dalam dunia politik itu adalah orang-orang jahat, manusia-manusia penipu, pembohong. Dan dia menguasai sistem politik dengan regulasi dan yang ada, dan dia kacaukan Republik ini. Itu saya baca dari beberapa catatan-catatannya buku Adam Malik. Taruhlah orang-orang yang memiliki paham agama yang baik, supaya sistem nilai politik di negaramu itu bisa diwarnai dengan sistem nilai agama yang dianut dan dipahami oleh seluruh agama yang ada di Republik ini. Saya sebagai Islam, saya orang Muslim, saya percaya, saya akui bahwa sistem nilai yang ada dalam diri saya tidak boleh mencederai saudara-saudara saya yang ada di Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Di mana nilai itu ditaruh? Nilai itu ditaruh dalam sejumlah ketetapan regulasi ada dalam negeri ini. Saya mengerti itu karena saya pernah ada dalam Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 5 tahun yang lalu. Selama 5 tahun, beberapa tahun yang lalu, 2004 sampai 2009. Dan itulah yang meyakinkan saya kenapa kita penting hidup duduk bersama. Saya tidak ragu dari Bapak semua. Jujur saya tidak ragu. Karena itulah saya datang, mau mendengar, mau berdiskusi. Dan hari ini Bapak bicara apa adanya. Kasih saya juga beberapa nasihat, kasih saya juga tugas-tugas apa yang harus saya lakukan, baik dalam mensukseskan Mukernas maupun mempersiapkan GPDI ke depan. Tidak apa-apa. Biar saya menjadi pengurus cabang GPDI untuk jalur Islam. Ya, itu penting menurut saya. Itulah kenapa dengan sukacita. Bapak lihat saya punya muka berseri-seri. Saya tidak ragu. Amin. Haleluya. Saya tidak ragu, saya tidak bimbang. Saya punya hati bersih. Saya senang, saya datang. Karena saya percaya, saya datang di tengah-tengah kehadiran saya, di tengah-tengah saudara-saudara saya yang percaya bahwa kita percaya Dia ada bersama dengan kita. Dia ada di tengah-tengah kehadiran kita. Ada energi positif yang menguasai ruangan ini. Dia hadir di tengah-tengah untuk memberikan pikiran yang positif, bicara tentang masa depan bangsa dan berbicara tentang kepentingan organisasi ini untuk kepentingan generasi kita dan apa-apa yang kita persiapkan. Itu yang saya harus sampaikan kepada Bapak semua. Nomor telepon saya 0811
678 331. Boleh coba. Siapa yang bisa masuk ini nanti kita orang kasih hadiah dia. Ya, begitu dulu saya sampaikan kepada Bapak semua. Saya hari-hari menetap di Jakarta, hari-hari saya ada di kantor staf presiden. Kita orang boleh ngomong di Binagraha, di istana, atau Bapak ada di mana posisi di luar, Bapak kasih tahu saya, nanti saya datang. Tapi kita atur waktu 2 hari sebelumnya, supaya saya juga bisa lari-lari ke sana. Lebih bagus kalau di sekitar Jalan Juanda, supaya abang tinggal keluar, orang makan sedikit, bicara, apa kita orang atur-atur sedikit, supaya beres. Insya Allah Tuhan memberkati. Tidak ada yang tidak bisa kita urus di Republik ini. Semua bisa kita urus. Amin. Haleluya. Amin, gitu dong. Kasih tahu supaya nanti kita urus. Percaya. Karena Presiden Joko Widodo membuka ruang dengan seluruh regulasi ini terbuka. Rata-rata net ancur. Yang dulu-dulu ancur segala macam, diperbaiki sekarang oleh Presiden Joko Widodo. Karena itu sebelum saya akhiri, saya juga minta doa tulus ikhlas dari Bapak Pendeta semua, Ibu semua tanpa terkecuali. Kalau nanti berdoa, bawa nama Presiden Joko Widodo dalam doa bersama anak, istri, cucu semua, para pemerintahan semua. Doakan mereka. Saya hadir dan melihat bagaimana hari-hari mereka bekerja. Saya jujur, saya pulang tengah malam dari jam 11 dari Bogor, pagi-pagi jam 7 Petua sudah ada di Istana Negara. Hei, luar biasa orang ini. Orang tenang, dihujat, dicaci maki, dibully dengan tenang. Saya bilang, Bapak duduk tenang, bekerja dengan baik, tidak usah Bapak buka-buka medsos. Yang begitu-begitu nanti Ali Mukhtar saja yang dan dia tertawa. Yang penting Bapak tertawa, saya sudah senang. Saya pergi dulu Bapak Presiden. Nanti satu waktu ketemu Presiden, bilang Ali Mukhtar ada pidato begini, betul atau tidak? Coba tanya dia. Kapan Bapak dorang punya jadwal atau ketemu dengan Presiden, Bapak Ketua Umum, saya menawarkan diri untuk menjadi media. Amin. Kapan Bapak punya keputusan, Bapak atur cepat, kasih tahu saya. 1 minggu, 2 minggu, Bapak cepat kasih tahu saya. Nanti saya atur. Tidak ada yang tidak bisa diatur, semua bisa kita atur. Amin. Haleluya. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan, saya punya banyak mau bicara, tetapi saya percaya bahwa pasti Bapak punya waktu yang ini. Tetapi saya mau bilang kepada abang-abang semua, kakak, nona, apa semua, bahwa kehadiran saya di sini, saya ingin mendeklarasikan diri bahwa saya adalah bagian dari bapak-bapak yang hadir di acara ini. Dan karena itu, jangan ragu. Sudah catat abang punya nomor? Sudah? Oke. Apa lagi? Coba 0811 678 331. Kalau di Lebanon dia bilang wahid kaman hadal la rakam al-jawal. Pendeta Ebrenis namanya, Ebrenis, pendeta Ebrenis. Ya sahih ya akhi, dia bilang begitu dari Lebanon. Kam samartal hadal rakam jawalat di telepon awalan. Sekali lagi coba kau sebut nomor teleponmu. Saya bilang 0 8 1 6 7 8 3 1. Nah, syukur. Begitu kata dia. Orang yang lancar dan hebat berbahasa Arab. Di sini baru 1 naam saja semua orang sudah jadi kafir. 0813 dan seterusnya. Oke ya. Abang cukupkan dulu. Nanti kalau kita orang punya kakak laki-laki, dia kasih waktu 1-2 Bapak Pendeta kita ngobrol pendek, saya mau. Orang suruh saya tunggu lagi, saya tunggu. Tapi saya pulang dulu, nanti saya datang lagi. Kan dari sini dekat-dekat toh. Oke. Terima kasih. Mulai dari Papua sampai di Aceh ada, Aceh. Sumatera Utara, Sigolka. Jual. Karo ada. Karo. Sini nah, bujur kita kerina. Oke. Manado.
Dari tadi kita share tapi kalau orang ini Manado bagus. Manado yang miring-miring itu sana. Orang ini Manado bagus-bagus. Orang mama dari kampung Arab, otak agak lurus. Manado yang satu agak meng-meng. Papua ada, Papua. Saya sudah dari jauh tadi, cuma saya center saja. Tanggal 2 saya ada di Jayapura, karena saya manajer DKI PON. Nah itu mau dapat di sana, itu di Padang Bulan. Tenang saja, kalau Papua sudah masuk, beres. Itulah yang membuat saya begitu yakin bahwa tidak ada yang tidak bisa kita urus. Semua bisa kita urus. Semua Alkitab mengajarkan Tuhan selalu mendengar apa yang kita berdoa. Tuhan selalu mendengar dan mengabulkan apa yang kita panjatkan kepadanya. Karena itulah Tuhan mengabulkan bukan apa yang kita minta, tapi pasti apa yang kita butuh. Begitulah sistem nilai di dalam kita orang bertuhan. Saya paling akhir ingin mengatakan bahwa sistem nilai dengan sistem demokrasi ini adalah sistem pilihan the founding father kita. Karena itu kenapa saya berteriak tentang alhamdulillah, puji Tuhan, kenapa pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir, karena sistem ini, organisasi ini sangat berbahaya ketika dia mengembangkan sistem lain selain daripada demokrasi di tanah air. Bapak baca saya punya komentar dan saya berbicara di berbagai kalangan, saya bilang, untuk Anda yang mendukung ISIS, untuk Anda yang menggunakan sistem lain selain Pancasila, dasar negara dan sistem demokrasi, Anda tidak layak di tempat ini, termasuk front pembela Islam. Jangan ragu-ragu itu. Bapak dorong di belakang, nanti saya yang di depan. Ya, sorban ini tidak terlalu besar, tapi puji Tuhan, kepala ini ada isi. Jangan ragu itu. Dan apa yang dia orang baca saya tahu di mana tempatnya, apa maksudnya, kenapa turun ayat itu, semua saya tahu. Jadi orang tidak bisa menipu dan berbohong kepada kita. Itulah yang saya harus sampaikan kepada Bapak semua. Saya sampaikan apresiasi dan terima kasih saya kepada Ketua Umum dan seluruh jajaran, para senior-senior, Bapak-bapak pendeta, Ibu pendeta, semua yang hadir di sini. Maafkan saya atas segala hilaf dan keliru. Ada ngebalin pastor, ada ngebalin pendeta, ada ngebalin seperti saya politisi dan ustaz, ada juga ngebalin yang baik-baik semua. Jadi saya bilang sama dia orang, kalau kau tidak suka sama saya, kau boleh mencaci maki sama saya, tapi kau tidak boleh bilang ngebalin, karena ngebalin itu ada orang lain juga pakai. Saya takut dia orang marah. Oke? Ngebalin ini ada sekolah, tapi ada juga ngebalin yang tidak sekolah. Hitam putih dia bikin. Nah, karena itulah saya juga mau bilang, insya Allah Tuhan menghendaki baik habis Mukernas. Bapak bikin acara di mana, Ketua Umum bikin acara di mana, kapan Bapak mau kemana dan kemana, Bapak panggil saya. Nanti saya akan bersama-sama dengan DPD. Terima kasih atas segala perhatian. Tuhan memberkati kita semua. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Santi. Om Namo Buddhaya Rahayu. Salam kebajikan. Bapak sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah kepada Pak Gubernur. Sekali lagi mari kita berikan aplaus kepada yang terhormat Bapak Dr. Ali Mokhtar Ngabalin.